Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Saya berdoa agar kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kesehatan yang baik dalam menempuh kehidupan ini. Kali ini kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Bacaan ini sangat penting untuk kita dalami. Mengapa? Sebab melalui bacaan ini kita akan belajar bersama bagaimana sesungguhnya kehidupan yang bertekun di dalam Tuhan, bagaimana sesungguhnya menjalani kehidupan berdoa bersama-sama di dalam Tuhan, dan bagaimana sesungguhnya kita menunggu atau menanti peran Roh Kudus dalam menolong kita dalam karya pelayanan. Mari saudara sekalian kita membuka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah pemilik kehidupan ini. Jika kami hidup di dunia ini, itu semua karena belas kasihan Tuhan semata. Saat ini, kami mau belajar dari firman-Mu. Kami meyakini firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami, menerangi jalan hidup kami, sehingga kami tidak tersesat. Ya Roh Kudus, jangan biarkan kami sendiri, tuntun kami, di dalam kami mendalami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26, demikian bunyinya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, menanti adalah pekerjaan yang bagi kebanyakan orang adalah membosankan. Mengapa? Sebab
dengan menanti, dia telah menghabiskan waktu begitu lama. Dan tidak ada yang dapat dia lakukan saat itu selain menunggu, dan menunggu. Tetapi bagi sebagian orang, menanti itu bukanlah hal yang membosankan. Mengapa? Di masa penantian itu, mereka mengisinya dengan sesuatu yang berguna. Misalnya membaca buku, berkebun, ataupun melakukan aktivitas yang dapat mengisi waktu di mana mereka menanti. Jadi sesungguhnya menanti itu apakah membosankan atau tidak tergantung pada kita. Jika kita mengisi masa penantian itu dengan hal-hal yang produktif, hal-hal yang berguna, maka masa penantian itu tidak terasa bagi kita. Karena kita sedang beraktivitas di masa penantian itu. Saudara sekalian, tema khotbah kali ini menanti dengan tekun sehati dalam doa bersama. Jadi ada dua gagasan yang diusung di sini. Yang pertama adalah soal menanti dengan tekun. Yang kedua soal sehati dalam doa bersama. Soal ketekunan dan soal sehati dalam doa. Nah, dalam bacaan kita tadi, kita membaca para rasul dari Bukit Zaitun, mereka kembali ke Yerusalem. Dan disebutkan di sini, jaraknya hanya seperjalanan sahabat jauhnya atau 1,8 km. Jadi dekat jarak antara Bukit Zaitun dan kota Yerusalem. Nah, ketika mereka tiba di kota Yerusalem, mereka langsung naik ke ruang atas, ya, tempat mereka menumpang. Jadi, para murid ini dan juga yang lainnya, saudara-saudara yang lainnya, yang disebutkan di dalam ayat 15, jumlahnya kira-kira 120 orang banyaknya, adalah orang-orang yang menumpang di salah satu rumah di kota Yerusalem. Saya membayangkan bahwa ini adalah rumah yang besar. Mengapa? Karena rumah itu bisa menampung 120 orang banyaknya. Nah, apa yang dilakukan oleh murid-murid ini ketika mereka berada di tempat itu? Ayat 14 mencatat, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ada dua hal yang mereka lakukan di sini. Yang pertama, mereka semua bertekun. Bertekun dalam hal apa? Bertekun menanti janji Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah berjanji kepada murid-muridnya. Nah, apa janjinya? Perhatikan perikop sebelumnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi yang ditunggu, yang dinanti oleh murid-murid adalah janji Yesus bahwa mereka tidak lama lagi akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, kapan itu? Yesus tidak menyebutkan harinya kapan, tanggal berapa, minggu keberapa. Yesus tidak menyebutkan itu. Tetapi Yesus berjanji bahwa itu pasti akan dia lakukan. Mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Para murid percaya dengan janji itu. Dan mereka menunggu di sebuah rumah, di ruang atas. 120 orang banyaknya ini menunggu di ruang itu. Menunggu janji Yesus bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara, kata bertekun di sini, kalau kita memeriksa Alkitab berbahasa Yunani, kata bertekun di sini diterjemahkan dari sebuah kata, yaitu proskartereo. Proskartereo artinya adalah tetap, ya, kokoh, teguh, tegar. Jadi orang yang bertekun adalah orang yang tetap di situ, tidak kemana-mana. Dia tetap pada aktivitasnya. Dia teguh pada komitmennya. Dia tegar sekalipun ada banyak tantangan yang mengalihkan perhatiannya. Dia tetap melakukan apa yang sudah menjadi komitmennya. Itu bertekun. Para murid melakukan itu. Komitmen mereka adalah menanti janji Yesus bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan mereka menunggu itu dengan tekun.
Saudara, menunggu, itu bukan hal yang mudah. Karena itu harus ada aktivitas. Dan aktivitas para murid adalah sehati dalam doa bersama-sama. Itu yang dilakukan. Tidak ada hal lain yang dilakukan selain sehati dalam doa bersama-sama. Kalau itu yang dilakukan, berarti doa itu sangat penting, saudara sekalian. Para murid menanti janji Yesus bahwa Yesus akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Mereka menanti itu dengan aktivitas, yaitu sehati dalam doa bersama-sama. Ini adalah catatan yang sangat penting bagi kita, bagi gereja Tuhan di dunia ini. Apapun yang engkau lakukan, jangan lupa doa itu sangat penting di dalam kehidupanmu. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Seorang yang beragama Kristen, kalau dia tidak berdoa, itu sama saja dengan orang yang tidak bernapas. Itu berarti kerohaniannya mati. Nah, para murid Yesus berdoa. Berdoa bersama-sama di sebuah rumah di lantai atas. Mereka berdoa kepada Tuhan Yesus. Di saat mereka mengisi waktu itu, menanti janji Tuhan. Ini adalah sikap yang sangat terpuji. Sikap yang berserah kepada Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, dan percaya sepenuhnya pada janji Tuhan bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, apakah janji Yesus ini menjadi kenyataan? Ya, 10 hari setelah kenaikan Yesus, pada hari Pentakosta, Yesus mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Pencurahan Roh Kudus inilah yang sesungguhnya disebut pembaptisan Roh Kudus. Itu terjadi pada hari Pentakosta, di mana banyak orang Yahudi dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah datang ke kota Yerusalem, terkumpul di kota Yerusalem. Ya, Pentakosta, hari yang ke-50. Ini adalah perayaan orang Yahudi mensyukuri panen gandum. Jadi banyak orang Yahudi, banyak orang Israel yang terkumpul di kota Yerusalem. Dan ketika banyak orang terkumpul, pada saat itulah Yesus mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Dan disitulah Petrus yang lemah. Petrus yang sebelumnya kehilangan semangat. Petrus yang tidak fasih bicara, menjadi fasih bicara, penuh semangat, dan dia berkhotbah dengan berapi-api. Itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Jadi jelas bagi kita saudara sekalian, Yesus menepati janjinya ketika dia mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Nah, para murid bertekun menanti janji itu. Para murid sehati dalam doa bersama. Itu yang mereka lakukan sambil menunggu janji Yesus. Nah, ketika mereka sedang berdoa, berkumpul, berdialog satu sama lain, tampillah Petrus. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Petrus mengusulkan Yudas yang telah mati itu, yang kematiannya digambarkan di dalam ayat yang ke-18. Ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Yudas ini, jabatan pelayanannya sebagai rasul harus diganti. Ini adalah ide dari Petrus. Ya, Petrus mengusulkan agar jabatan kerasulan dari Yudas harus diganti oleh seseorang, dan Petrus mengajukan 3 syarat. Yang pertama, orang itu sudah ada bersama dengan murid-murid Yesus sejak pembaptisan Yohanes Pembaptis sampai Yesus naik ke sorga. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, para murid akan berdoa, meminta kepada Tuhan siapa yang Tuhan tunjuk dari orang-orang yang nanti akan diusulkan. Dan yang ketiga, para murid akan membuang undi. Dan siapa yang kena dengan undi itu,
dialah yang terpilih menggantikan Yudas. Saudara sekalian, Petrus dalam meyakinkan murid-murid yang lain, dia mengutip kitab Mazmur. Ya, perhatikan ayat 20. Ini dikutip dari Mazmur 69 ayat 26 dan Mazmur 109 ayat 8. Demikian bunyinya. Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi, Petrus mempengaruhi murid-murid yang lain agar posisi Yudas ini segera diganti. Saudara, saya mendapat kesan bahwa Petrus ini panik dengan kekosongan jabatan kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas. Saking paniknya, dia mengusulkan agar jabatan itu segera diisi. Bagi saya, ini ada tindakan yang tergesa-gesa. Seharusnya fokus mereka saat itu adalah menanti pembaptisan Roh Kudus. Dan biarkan Roh Kudus yang nanti menentukan siapa penggantinya. Nah, Petrus tidak bisa menunggu itu. Dia merasa itu lama. Dan belum juga jika kita mempertimbangkan Yesus sudah menyebutkan hari apa, tanggal berapa Roh Kudus itu akan dicurahkan. Oleh sebab itu, Petrus mengusulkan harus segera dicari pengganti Yudas. Dan akhirnya mereka membuang undi dan terpilihlah Matias. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa dalam hal memilih seseorang untuk jabatan pelayanan, Petrus menggunakan cara membuang undi? Mengapa, saudara sekalian? Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, praktek membuang undi itu dicatat sebanyak 70 kali. Dan di dalam perjanjian baru, kita membaca praktek membuang undi itu disebut 7 kali. Nah, kalau kita memeriksa perjanjian lama, kata yang digunakan untuk membuang undi adalah goral. Ya. Sedangkan dalam perjanjian baru, kata untuk membuang undi adalah kleros. Nah, praktek membuang undi ternyata adalah praktek yang sering dijalankan oleh para imam. Mengapa mereka membuang undi? Dengan membuang undi, mereka meminta petunjuk Tuhan. Sekali lagi, harap ini diingat. Praktek membuang undi adalah praktek meminta petunjuk Tuhan. Itu yang dilakukan oleh para imam. Kita dapat membacanya dalam kitab Keluaran pasal 28 ayat 30, Imamat 8 ayat 8, atau Bilangan pasal 27 ayat yang kedua. Para imam menggunakan praktek membuang undi dengan satu tujuan, meminta petunjuk Allah. Nah, kalau itu esensi dari membuang undi, mengapa Petrus tidak menunggu saat di mana Roh Kudus itu dicurahkan? Mengapa Petrus tidak menunggu saat di mana mereka dibaptis dengan Roh Kudus? Sebab jika mereka sudah dibaptis dengan Roh Kudus, mereka tidak lagi meminta petunjuk Allah melalui membuang undi. Mereka bisa memastikan, bisa menemukan siapa sesungguhnya yang menggantikan Yudas. Banyak para ahli perjanjian baru yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus telah menyediakan siapa yang akan menggantikan Yudas, yaitu Rasul Paulus. Yesus datang sendiri menjumpai Saulus dan dia memanggil dia menjadi muridnya, menjadi pewarta Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Itu adalah mahakarya Yesus yang luar biasa. Saulus yang kemudian berganti nama menjadi Paulus, pada akhirnya menjadi pewarta Injil yang hebat. Dari Yerusalem, dia menginjil di beberapa tempat sampai ke kota Roma. Tetapi saudara sekalian, jangan anggap enteng juga Matias. Matias dalam catatan sejarah, dia meninggal dalam usia 80 tahun.
Dia menginjil sampai ke daratan Afrika. Dia meninggal di tanah Ethiopia. Jadi orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, yang telah dipakai oleh Tuhan, dia pasti menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa pesan dan makna bagi kita? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, berpeganglah pada janji Tuhan. Yang dibahasakan di sini, bertekunlah. Bertekunlah di dalam menanti janji Tuhan. Nah, terbukti Tuhan menepati janjinya. Karena itu kita diminta untuk berpegang pada janji Tuhan. Ya, berpegang pada janji Tuhan itu lebih membahagiakan, lebih menyukacitakan. Mengapa? Karena Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Berbeda dengan manusia. Manusia itu gampang sekali melupakan janjinya. Karena itu ada ungkapan memang lidah tak bertulang. Ini sebenarnya adalah ungkapan yang mengatakan bahwa manusia itu sering berbohong. Manusia itu sering menipu sesamanya. Melalui lidahnya, dia membohongi sesamanya. Ada juga ungkapan yang mengatakan lain di bibir, lain di hati. Artinya dengan lidahnya manusia menipu sesamanya. Jadi manusia bisa ingkar janji. Manusia acap kali melupakan janjinya. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Peristiwa Pentakosta adalah bukti nyata bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Yesus, di mana dia akan membaptis murid-muridnya dengan Roh Kudus, itu ditepatinya. Nah, karena Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan menepati janjinya, kita diminta untuk berpegang pada janji Tuhan. Dan kita diminta oleh Tuhan bertumbuh sebagai pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Yang kedua, pesan yang kedua dan maknanya bagi kita, sehati dalam doa bersama-sama. Ini contoh yang baik. Biasanya kan gereja itu punya program. Misalnya penggalangan dana. Nah, mengajak jemaat berdoa bersama itu sering luput dari perhatian gereja. Sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita melakukan sesuatu, berkumpullah, berdoalah bersama, mintalah pertolongan Tuhan. Mengapa? Karena dalam menjalani kehidupan bergereja, kita tidak lagi sendirian. Roh Kudus itu telah dicurahkan dan Roh Kudus ini menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi sangat penting doa itu bagi kita. Berdoa artinya berkomunikasi dengan Allah. Berdoa artinya mengandalkan kuasa Allah. Berdoa sesungguhnya menempatkan diri kita tunduk sepenuhnya di bawah tuntunan kuasa Tuhan. Nah, berdoa itu berkomunikasi dengan Allah. Dan kita diminta untuk sehati berdoa bersama. Itu pesan Tuhan bagi kita. Lalu apa maknanya bagi kita? Maknanya adalah bangunlah hubungan baik dengan sesama. Sebab kalau tidak ada hubungan baik, kita tidak bisa berdoa bersama-sama. Hubungan antar pribadi, perbaiki. Hubungan dengan tetanggamu, perbaiki. Hubungan dalam rumah, perbaiki. Sebab jika hubungan itu baik, kita bisa berdoa bersama. Tetapi jika hubungan itu rusak, kita tidak mungkin bisa berdoa bersama. Yang ketiga, pesan yang ketiga. Dalam hal memilih seseorang untuk jabatan pelayanan. Dalam hal mencari orang untuk jabatan pelayanan. Hal yang paling bijak adalah meminta petunjuk Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu telah dicurahkan dan Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Jangan seperti Petrus. Dia menggunakan cara membuang undi, meminta petunjuk Tuhan melalui praktek membuang undi. Padahal Yesus telah berjanji bahwa dia akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus,
Itu artinya orang ini dalam menjalani kehidupannya, dia dituntun dan disertai oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memberikan petunjuk baginya dalam hal mengambil keputusan, dalam hal mengambil pilihan. Nah, di sini kita diajarkan satu hal, bahwa dalam hal mengambil keputusan, jangan seperti Petrus yang pada akhirnya menggunakan gagasannya, menggunakan pikirannya, lalu mempengaruhi murid-murid yang lain agar segera mencari orang untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Padahal Tuhan telah menyediakan siapa sesungguhnya yang pantas, yang paling layak untuk menjadi rasul menggantikan Yudas Iskariot. Setelah kematian Yudas Iskariot, muncullah rasul yang dipilih langsung oleh Yesus, yang dijumpai langsung oleh Yesus, yaitu Rasul Paulus. Dari sini kita mengerti bahwa setelah Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus itu berkarya. Dan Roh Kudus inilah yang kemudian membimbing, mengarahkan kehidupan Paulus menjadi seorang rasul yang sungguh-sungguh mengabdikan seluruh hidupnya melayani Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan semata. Saudara sekalian, bertekunlah menanti kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya. Itu janji Tuhan yang sampai saat ini kita tunggu. Kristus telah berjanji bahwa dia akan datang kembali dalam kemuliaannya. Nah, karena itu adalah janji Kristus bagi kita. Ikutilah teladan dari para rasul. Bertekun menanti janji itu dan sehati dalam doa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.